Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Kali ini kita akan melihat seorang yang mendapatkan ijazah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ijazahnya langsung dari Nabi melalui rohani. Hebat ya. Kemudian juga beliau menceritakan yaitu tentang Nabi Nuh alaihissalam. Rohnya Nabi Muhammad itu jauh lebih tua dari Nabi Nuh, walaupun Nabi Nuh usianya 950 tahun katanya. Jadi ini kisah Nur Muhammad. Kita tahu bahwa kisah Nur Muhammad itu tentu dari sisi ilmu hadis pertanyaannya sangat besar sekali bagi mereka yang mengerti hadis. Kecuali orang yang suka mengkonsumsi hadis palsu. Tentu akan menerima Nur Muhammad itu sebagai cahaya bulan purnama dan matahari yang menyinari alam semesta ini sebelum kehadiran para nabi gitu. Seolah-olah seperti itu. Jadi menurut kisah, saya pernah baca itu di dalam, kemarin saya sudah bahas ya, yaitu di dalam Berita Gaib Alam Akhirat tulisan Umar Hasim itu. Segalanya itu dari Nur Muhammad. Dia juga pernah berbicara bahwasanya Nur Muhammad itu zat pancaran Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Syirik besar nih orang gitu. Karena apa? Menyamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pancaran zat Allah itu bukan makhluk. Jadi jangan main-main dengan kalimat pancaran zat Allah itu. Nah, mari kita dengar apa yang disampaikan oleh beliau ini. Orang yang konon katanya mendapatkan ijazah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan solawatnya itu, yang menggunakan tambahan assalamu alaika ya abati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada abatinya kayak ayat-ayat ya abati itu. Kalau suruh ngarang ya. Saya itu pernah membaca novel Wiro Sableng ya. Jadi pernah membaca novel Wiro Sableng. Jadi itu cocok bagi penghayal untuk menulis sebuah kisah yang menarik. Bagaimana menciptakan misalnya jurus kunyuk melempar buah gitu. Jadi itu cocok sekali ya. Itu dulu saya suka sekali baca novel-novel semacam itu. Lah ternyata gambaran novel ini banyak benarnya juga, karena banyaknya penghayal dari tokoh-tokoh Islam ya. Dulu itu juga Profesor Dr. Qadirun Yahya itu sampai bikin pernyataan demit kali Gondorwo kali hantu dan sebagainya, kemudian sama dengan Tuhan gitu. Itu luar biasa itu ya. Di Google ada itu ya. Nah, mari kita dengar orang yang mendapatkan ijazah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung katanya. Bagaimana dia berbicara? Dengan Nabi Nuh, walaupun umurnya 950 tahun, Nabi Muhammad cuma 63 tahun secara fisik, tapi ruhani Nabi lebih tua dari Nabi Nuh. Ruhani Nabi Muhammad itu induknya ruh Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh tidak sanggup melewati kemuliaan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bersolawat, Pak, saya ijazahkan satu solawat dibaca dalam hati. Assalamu alayka ya abati ya Rasulullah, atau pakai tambah As-salatu wassalamu alayka ya abati
Ya Rasulullah, salawat dan salam atas engkau, wahai ayahanda rohaniku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba sama-sama. As-salatu wassalamu alaika ya abati ya Rasulullah. Salam atas engkau. Salam rindu. Itu yang disampaikan oleh beliau yang mengaku mendapatkan ijazah langsung dari Rasulullah berkaitan dengan salawat yang dibacanya, yang menggunakan istilah ya abati, kayak yaitu Nabi Yusuf menyebut bapaknya ya abati, itu dalam surat Yusuf misalnya, ya, kisah tentang Nabi Yusuf. Atau ketika Nabi Ibrahim menyatakan kepada Azar bapaknya ya abati. Ini juga menambah ya abati, yang berarti wahai bapakku. Cuma kemudian di belakangnya ya abati, wahai bapakku secara rohani. Luar biasa ya. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad itu mengangkat mereka ini sebagai anak-anak Nabi. Gaya-gaya seperti ini hanya ada di dalam agama selain Islam ya, kalau kita baca ini. Ini kalau saya berbicara thariqah, Masya Allah, saya ini pengalaman banget berkaitan dengan thariqah. Banyak pengalaman thariqah, apa yang saya tidak ikuti thariqah itu. Nah sekarang ketemu dengan orang ini, saya ketawa gitu. Jadi saya banyak banget pengalaman thariqah itu. Bagaimana kaifiat-kaifiat di dalam thariqah, termasuk yaitu Islam ayah. Thariqah Islam ayah yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Qadirun Yahya, juga orang Sumatera itu. Yang tentu saja itu perlu renungan bagi mereka yang benar-benar beriman kepada Allah agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Bagaimana bisa sebagai seorang muslim dengan mudah, yang pertama yaitu merasa diijazah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu dulu suka banyak mendapatkan orang yang suka membual ya. Yaitu dari kelompok-kelompok tertentu yang ada dalam Islam. Saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi itu pengalaman yang pernah dilalui oleh hidup saya dahulu kala. Bagaimana mereka berdusta. Kemudian ada yang lebih aneh lagi, mencari ilmu laduni sampai ke kuburan-kuburan. Ada berbagai macam cara yang dilakukan yang tujuannya semata-mata agar bisa mendapatkan wangsit ilmu-ilmu laduni dari kuburan-kuburan keramat. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Ar-Razi itu, yang mengaku mendapatkan ijazah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Itu dalam kitab Sahih Muslim. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siap-siaplah dilemparkan ke dalam neraka. Kalau hanya kita dengan mudah karena ingin mendapatkan pujian dari umat, lalu menghayal, lalu menyampaikan sesuatu yang tidak pada sebenarnya, apalagi kemudian mendapatkan ijazah langsung dari Rasulullah secara rohani, itu luar biasa. Sebuah lelucon bagi saya. Karena
saya bukan sedikit ketemu dengan orang-orang seperti ini yang rata-rata penghayal gitu. Jadi yang mengubarkan fatwa-fatwa tahayul dalam kehidupan umat Islam ya seperti ini gitu. Nyata sekali. Kenapa tidak terang-terangan saya menggubah solawat gitu. Ada juga yang seperti ini, itu di Kediri. Di Kediri ada. Bahkan ada mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tuh. Setiap bulan purnama kiainya wajahnya menjadi muda gitu. Yang tadinya tua muda. Yaitu ketika membaca solawat wahidiyah. Jadi solawat di mana-mana ini seringkali dijadikan senjata sehingga orang yaitu terusik untuk menciptakan atau menggubah salawat baru. Ya diantaranya tadi solawat wahidiyah, solawat al-fatih, solawat tunjina, ya. Berbagai macam salawat, ratib dan sebagainya. Salawat diba, salawat berzanji, syaraful anam dan sebagainya. Dilakukan oleh mereka. Walaupun ternyata ada banyak kisah di dalam buku salawat tersebut yang penuh dengan kedustaan. Misalnya seperti kisah turunnya Asyiyah dan Maryam, juga para bidadari dari surga ketika menyambut kelahiran Nabi Muhammad, berkunjung ke Nabi Muhammad ketika Aminah lahir. Itu fiktif, kisah fiktif yang dibuat-buat. Dan ternyata dibaca oleh mereka seperti membaca Quran. Bahkan lebih dari Al-Quran, disambut dengan gempita di mana-mana. Sedangkan kalau kita membaca Al-Quran tidak semeriah itu. Dipisahkan umat itu dari Al-Quran, digemarkan kepada bacaan-bacaan yang lain. Ini yang terjadi di kalangan umat Islam. Yang seharusnya umat ini harus lebih diperkenalkan kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah yang membimbing orang Arab pada waktu itu menjadi maju. Membimbing orang Arab mendirikan pemerintahan, membimbing orang Arab menguasai dunia. Justru kalimat Quran yang seperti ini kalau bisa itu memang harus dihindari. Ada usaha-usaha untuk menghindarkan umat Islam dari Al-Quran. Ini ya apalagi salawat. Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, pertanyaannya itu jelas sekali. Sigatnya bertanya kepada Nabi tentang salawat. Sigat pertanyaannya, kaifa nusalli alaika? Ya Rasulullah, bagaimana cara saya salawat? Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang ada di hadis. Sekarang kalau ditanya saya, lebih baik mana? Salawat yang datang dari Nabi dengan salawat yang dibuat oleh orang-orang. Saya jawab, tidak ada salawat yang lebih utama kecuali salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Mendingan membaca itu. Salawat yang dari Nabi, apa sulitnya gitu. Ya mungkin saya tidak perlu berbicara bid'ah, tapi insya Allah ngerti. Itu sunnah. Tentunya sunnah itu contoh terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat sunnah itu kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang keluar dari lisan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipandang sebagai sebuah amalan yang bisa mendatangkan pahala jika itu dikarang-karang oleh orang, kecuali apa yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terlalu banyak solawat, macam-macam solawat di dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sunnah sahihah. Sunnahnya ahlul haq, bukan ahlul bid'ah. Itu kenapa? Apa sulitnya mau membaca salawat itu? Ya mendingan membaca yang dari Nabi. Kalau kita tahu bahwa dari Nabi itu sudah dijamin datang dari orang yang maksum, tidak berdosa, terpelihara dari dosa. Itu salawat Nabi yang datang dari Nabi, bukan ciptaan orang-orang yang tidak maksum, tapi datang dari orang yang maksum atas wahyu Allah. Bukankah hadis Nabi juga wahyu Allah yang redaksinya dari Nabi? Jadi kalau ditanya pilih mana, solawat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau solawat gubahan orang-orang yang bukan Nabi, jawabnya ya pilih yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih utama, lebih afdal, lebih sunnah, dan tidak ada yang lebih sunnah kecuali sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Ini barangkali dari saya berkaitan dengan solawat. Saya ini rajanya solawat dulu, itu berbagai macam solawat saya ikuti, termasuk salawat wahidiyah itu. Saya ikut dulu, yang berputar-putar tuh bacanya itu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, menghadap ke barat, menghadap ke utara, menghadap ke timur, menghadap ke selatan. Itu. Sampai ada namanya mujahadah salawat wahidiyah, pertemuan-pertemuan, saya ikut juga itu. Tahu saya itu. Itu dulu kisah lama saya. Kisah lama saya. Jadi kalau kemudian saya ketemu dengan Dr. Ar-Razi ini, ya saya ketawa. Ketawa banget. Ini kok pengalaman-pengalaman saya dulu gitu. Apa ya? Itu hanya sebuah kedustaan dongeng gitu. Menurut saya adalah dongeng. Daya hayalnya terlalu tinggi, otopis. Jadi otopis. Itu barangkali dari saya ya, berkaitan dengan ijazah Nabi Muhammad. Itu pertanggungjawabannya besar sampean itu di hadapan Allah. Akan ditanya di akhirat itu. Takutlah kepada Allah untuk berdusta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.